والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamnaha khususan ila hadratis sultanil Muhammad Nawawi bin Umar ila hadratis Syekh wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jamaatina fi hadzal masjid wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Khilafah, Ketua DKM khususnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim, berkumpul di majelis yang kita cintai semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan dan kebersamaan kita di tempat yang mulia ini akan menjadikan derajat kita menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 'ashiratu, maqalah yang ke-10. Anil Hasanil Basri. Ada yang membacanya Anil Hasanil Bisri. Dari Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah,
Laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha. Kata beliau, laulal abdalu, kalau saja tidak ada wali abdal, la khusifatil ardu wa ma fiha, pasti bumi dan isinya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan wali abdal ini perannya sangat penting. Ya. Wali abdal ini diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena banyak sholatnya, walaupun memang sholatnya banyak. Bukan puasanya, walaupun puasanya banyak. Bukan sodakohnya, walaupun sodakohnya. Tetapi apa? Salamatus sudur. Hatinya lapang, selamat. Tidak ada suudzon. Orang belum minta maaf, dia sudah maafin duluan. Tidak ada yang namanya ujub. Tidak ada yang namanya buruk sangka dan lain sebagainya. Itu bersih hatinya. Itu salah satu menjadi kemuliaan wali abdal. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali abdal. Ya. Wali abdal, salamatus sudur. Hatinya selamat, bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Yang ada apa? Qanaah, ridho. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, al abdalu arba'una rajulan. Jumlah wali abdal itu 40 orang laki-laki. Ini jumlahnya ada 40. Di alam dunia ini wali abdal namanya. Isnani wa ishruna bi Syam. 22 berada di kota Syam, di negeri Syam. Sekarang apa negeri Syam itu? Namanya Palestina ya. Ya, Suriah itu termasuk di situ. Ya. Wa samaniyata asyara bil Iraqi. Sedangkan yang 18 itu ada di kata Irak, di negeri Irak adanya. Itu wali abdal. Kullama mata minhum wahidun, setiap kali ada yang mati satu di antara mereka, abdallahu makanahu, maka Allah akan gantikan posisinya, ya, diganti dengan yang baru lagi atau yang lain. Fa idza ja'al amru, dan apabila telah datang hari kiamat, perintah Allah maksudnya hari kiamat, kubidu kulluhum, maka akan wafat, akan mati semuanya, tidak ada yang tersisa. Kalau mereka sudah habis, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inda dzalika taqumus saatu, maka ketika itu terjadilah hari kiamat. Makanya sekarang wali abdal itu masih ada. Kalau sudah tidak ada, berarti hari kiamat. Jadi peran mereka itu amat dan sangat penting. Rawahul Hakimu, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Warwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, lan takhlual ardu an arba'ina rajulan, tidaklah akan kosong, tidaklah akan sepi bumi ini, an arba'ina rajulan, dari 40 wali laki-laki. Jadi wali itu adalah laki-laki, ini di sini terdiri dari laki-laki. Mislah Khalilir Rahmani, seperti kekasih Allah yang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Khalilur Rahman namanya. Kenapa dikatakan Khalil? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan, nggak mau makan sendiri, kecuali harus mencari teman orang lain. Itu namanya orang yang sangat peduli terhadap orang lain. Makanya diberi gelar Khalilur Rahman. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Fabihim yusqauna. Maka dengan sebab mereka manusia itu semua diberi minum. Ada air hujan, ada mata air, ada air sungai, dan untuk menutupi kebutuhan manusia berupa air. Bukan saja minum, yang lagi bertani semua ladang-ladangnya bisa dibanjiri oleh air. Ada irigasinya diatur sedemikian rupa. Itu karena wali abdal. Wabihim yunsaruna, dan dengan sebab mereka para wali abdal itu manusia mendapatkan pertolongan. Ma mata minhum ahadun, tidaklah mati dari mereka yang 40 itu salah satu illa abdalallahu makanahu akhara, kecuali Allah akan gantikan tempatnya itu dengan orang lain. Wali abdal namanya. Rahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Warwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi fa huwa minal abdali. Salasun, ada 3 sifat, man kunna, barang siapa yang ada 3 sifat itu fihi pada seseorang, fa huwa minal abdali, maka dia termasuk wali abdal. Iya, wali abdal. Kita nggak tahu nih kalau di dalam masjid ini ada wali abdal. Sebab wali itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi kita semuanya ini ada sebagai wali. Hah? Wali murid, wali nikah, ya. Ada wali aja udah. Tiga sifat itu apa? Yang pertama ridho bil qada'i, terhadap keputusan Allah. Apapun keputusan Allah dalam kehidupannya selalu ikhlas, ridho. Tidak berkeluh kesah, tidak menampakkan keputusasaan di dalam mencapai sesuatu. Ridho udah. Pokoknya apa saja yang menjadi keputusan Allah, ridho. Nggak kayak kita, susah dikit ngesulah, susah sedikit mengeluh. Itu kalau kita tuh begitu ya, susah sedikit mengeluh, ngesulah. Kemudian yang kedua, wasobru an maharimillah, sabar di dalam menghadapi larangan-larangan Allah, menjauhkan. Dia berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin, sabar. Kalau memang itu sudah larangan Allah, ia bersedia menjauhkan sejauh-jauhnya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal ghadabu fi dzatillahi, kalau dia marah karena Allah. Nih namanya sifat yang terdapat pada wali abdal. Ridho terhadap keputusan Allah, sabar di dalam menghadapi atau menjauhkan larangan Allah. Dan yang ketiga, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak kita emosinya, udah nggak ingat sama Allah malah. Kalau emosi. Rawahu Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Ibnu Abdi. Walau lasalihun, kalaulah tidak ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ay alqaimuna, orang-orang yang menjalankan, bima alaihim, segala sesuatu yang wajib atas mereka, min hukukillahi, terdiri dari hak-haknya Allah, wa hukukil ibadi, dan hak-haknya hamba. Itu namanya orang soleh yang mampu melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Ini namanya orang-orang soleh. Walau la salihun la halakat talihun. Kalau tidak ada orang yang soleh,
pasti akan hancur binasa orang-orang yang durhaka. At-toleh, ya, kebalikan daripada soleh, itu toleh namanya. Ay al-fasiduna, yaitu orang-orang yang rusak. Bi'ityanil ma'asi, dengan mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Itu namanya orang fasid, orang toleh. Kemaksiatan dilakukan, dikerjakan. Untungnya ada orang-orang soleh. Jadi murka Allah bisa ditahan, bisa dibendung oleh orang-orang soleh. Kayaknya kalau tidak ada orang soleh, hancur udah dunia ini. Walau lal ulama'u lasoran nasu kulluhum kal bahaim. Walau lal ulama'u, andai kata tidak ada ulama, tidak ada orang-orang alim, lasoran nasu kulluhum, pasti jadi manusia itu semuanya kal bahaim, seperti binatang, udah nggak tahu aturan. Binatang itu nggak punya akal, nggak punya aturan. Apa yang dia mau dia kerjain. Itu namanya binatang. Gak pandang halal haram, baik buruk, hak batil. Itu namanya binatang. Pantes dia kalau makan makanan orang, tanaman-tanaman orang, nah binatang. Gak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Qala Abul Lais, berkatalah Abul Lais, man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hibdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Man jalasa, barang siapa yang duduk inda alimin, berdampingan dengan orang alim, walam yaqdir ala hibdi syai'in, sedangkan dia tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk menghafal sesuatu minal ilmi, daripada ilmu yang disampaikan oleh orang alim tadi, nala sab'a karomatin, dia akan memperoleh 7 kemuliaan. Padahal kagak ngerti apa yang disampaikan oleh orang alim, kagak hafal apa yang disampaikan oleh orang alim, tapi dia dapat 7 kemuliaan. Yang pertama, fadlal muta'allimina, dia akan memperoleh keutamaan orang-orang yang belajar. Walaupun kita kagak ngerti ngaji, duduk ngantuk sambil senderan, itu dapat kemuliaan. Hebatnya itu. Kalau kita sama-sama di majelis, ya, kita kagak ngerti apa yang disampaikan, tapi kita hadir, walaupun ngantuk sambil senderan, itu dapat kemuliaan, masya Allah, karomat itu namanya. Yang kedua, wa habsahu anidzunubi, dia tertahan daripada perbuatan dosa. Ya, ini alhamdulillah berada di majelis, perbuatan-perbuatan dosa kita ini jadi tertahan. Coba kalau kita di rumah aja ini, ya, baca Quran kagak, mutolaah kagak, HP dah. Mending kalau tidur mah, paling HP dah. Udah macem-macem dah tayangan-tayangan yang ada. Hah? Iya, masya Allah, udah tertahan jadinya. Kemudian wa nuzular rahmah alaihi ala khurujihi min baitihi, dan turun rahmat kepada orang tersebut karena dia hadir di majelis berdampingan dengan orang alim. Hala khurujihi, ketika dia keluarnya, min baitihi, dari rumah orang alim. Dia datang ngaji ke rumah orang alim, atau ke masjid, atau ke musola. Nah, ketika dia keluar dari rumah orang alim itu, pulang ngaji maksudnya, itu dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulangnya saja dia mendapatkan rahmat. Makanya jangan mampir-mampiran kalau pulang ngaji. Hah? Kalau mampir berarti rahmatnya berhenti, habis. Hah? Iya. Pulang langsung ke rumah dulu, ntar baru balik lagi. Mampir ke rumah teman gitu. Kan kalau kita makan resep aja udah kalau kata mampir. Apalagi ditawarin ngopi ya.
enak aja. Insyaallah. Asik aja udah. Jadi selama kepulangannya dari rumah atau dari majelis, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazalatir rahmatu. Selanjutnya, dan apabila turun rahmat Allah ala ahlil halaqah. Ahlil halaqah ini boleh diartikan jamaah pengajian. Kayak kita nih begini nih. Itu namanya ahlil halaqah, jamaah pengajian. Ya, lingkaran yang berada di majlis, itu namanya halaqah. Hasolalahu nasibun, maka berhasillah baginya mendapatkan bagian pahala. Tuh, ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah pengajian, masing-masing yang hadir itu mendapatkan pahala. Itu keuntungannya. Kemudian wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Wa yuktabu lahu, maka akan dicatat, ditulis bagi orang tersebut ta'atun. Ta'atun itu ta'at boleh diartikan ibadah. Madama mustami'an, selagi dia mau masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim tadi. Ya. Jadi selama itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang beribadah yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dicatat oleh malaikat. Wa idza daqa qalbuhu li adamil fahmi saragamuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Wa idza daqa, dan apabila hatinya sumpek, sempit. Wa idza daqa qalbuhu, dan apabila hatinya sempit, di adamil fahmi, karena kagak ngerti yang disampaikan oleh orang alim tadi. Apaan sih tadi yang disampaikan ya? Kebangetan bahasanya mungkin kebangetan tinggi. Mungkin juga karena dia dalam keadaan ngantuk. Jadi kagak paham. Ya, susah jadinya untuk menerima nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang alim tadi. Sorogomuhu wasilatan, maka kebingungannya itu menjadi perantara ila hadratillahi ta'ala, untuk sampai pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Susahnya kita ini dalam pemahaman ilmu yang disampaikan oleh orang alim menjadi wasilah Allah ridho kepada kita. Tuh, kalau barang seperti kita ini mau hadir di majlis. Wa yara izzal alimi, dan dia akan melihat kemuliaan orang alim. Wa zilal fasiqi, dan juga dia melihat kerendahan orang yang rusak, orang fasik. Fayamilu, maka akan condong tabiatnya ilal ilmi, kepada ilmu. Ya, melihat kemuliaan orang alim, tabiatnya akan cenderung kepada ilmu. Wataknya akan berubah untuk bisa menerima ilmu. Wa yarudda qalbuhu anil fiski, dan hatinya menolak daripada kerusakan. Karena melihat kemuliaan orang alim. Ya, 7 kemuliaan tuh bagi orang-orang yang duduk berdampingan bersama alim ulama. Ya. Walaulah sultanu, andai kata tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah, tidak ada negara, la ahlaka ba'duhum ba'du, pasti akan rusak atau merusak sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya. Dengan apa kerusakannya? Bil qatli, dengan membunuh satu, bunuh lainnya. Itu saling membunuh. Siapa yang kuat, dia yang di atas. Siapa yang lemah, dia yang tertindas. Ya begitu. Kalau tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah. Wal gosbu,
satu dengan lainnya saling merampas. Dirampas hartanya, dirampas istrinya, dirampas anaknya dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Walau lal hamko, kalau saja tidak ada orang yang bodoh. Kalau bahasa saya itu pekok-pekok. Apa itu pekok-pekok? Hah? Orang geblek gitu ya. Akalnya nggak sehat. Itu namanya pekok. Ai alladzina fasadat uquluhum, yaitu orang-orang yang rusak akal-akalnya, akal pikirannya. Jadi nggak normal. Maksudnya kalau semuanya manusia yang ada di dunia ini akalnya jenius, akalnya sehat semuanya, nggak ada yang bodoh, nggak ada orang awam, yang ada orang pinter semua. La khorobatid dunia, pasti dunia ini akan roboh, hancur, sebab semuanya pada mau ngatur, diatur nggak mau. Kenapa? Karena semuanya pada pinter gitu, gak ada yang mau diatur, maunya pemimpin semua, yang satu menjadi pemimpin, udah kacau, jadi roboh, rusak dunia ini. Ai lapasadatil biladu, pastilah negeri ini akan rusak. Wal manazilu, begitu juga rumah-rumah, kagak ada yang berdiri tegak dan bagus, semuanya akan roboh karena diatur oleh yang lain mau mengatur, tidak ada yang mengalah, semuanya pada pinter. Walau larihu la antanna kullu syai'in bisababil jiafi. Walau larihu, andai kata di dunia ini tidak ada angin, la antanna kullu syai'in, pasti akan busuk semua yang ada di dunia ini. Segala sesuatunya pasti akan busuk. Bagaimana baunya bangkai, bagaimana baunya macam-macam yang serba tidak enak kalau dicium atau kecium. Jadi untungnya ada angin yang menghilangkan bau-bau tersebut. Bisa babil japi, sebab berbagai macam bangkai. Itu kalau nggak ada angin itu bagaimana kira-kira? Allah ya. Wal maqalatul hadiyata asyara, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ini termasuk ahli ma'rifah, wali-wali Allah. Annahu qala, bahwasanya sebagian ahli hikmah berkata, malam yakhsallaha lam yanju min zallatil lisani. Malam yakhsallaha, barang siapa yang tidak merasa takut kepada Allah, lam yanju, maka dia tidak akan selamat min zallatil lisani, dari tergelincirnya lidah. Orang yang tidak takut kepada Allah ngomongnya sembarangan, itu namanya zallatil lisan. Karena takut kepada Allah, dia memelihara omongannya, memelihara lidahnya, tidak asal ucap, tidak asal ngomong. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, bejok kumayangan. Artinya bejok kumayangan ini apa itu? Berbahagialah liman malaka lisanahu, orang yang dapat menguasai hatinya, lidahnya. Orang yang dapat menahan, menguasai, menundukkan lidahnya. Wa wasi'ahu baituhu, dan terasa luas rumahnya. Wa baka ala khoti'atihi, dan menangis terhadap kesalahannya.
ngomong tidak sembarangan, tidak asal ucap, khawatir, takut kalau omongan itu menimbulkan banyak dosa, fitnah, dan lain sebagainya. Wa wasi'ahu baituhu, dan rasa luas rumahnya. Artinya rumahnya luas itu bukan berarti secara fisik saja. Nikmat, tenang. Walaupun hidup sederhana, makan juga pas-pasan, tapi tentram, damai. Itu rumah yang sempit menjadi luas. Ya, walaupun harta benda banyak, rumah gede, mewah, kayak bagaikan istana, tapi kalau dalamnya ngeres, tidak tenang, tidak damai, maka terasa sempit. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa man lam yakhsha dudumahu 'alallahi, barang siapa yang tidak merasa takut kedatangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ai man lam yakhsha liqa Allahi bil mauti, barang siapa yang tidak merasa takut ketika ia bertemu kepada Allah dengan kematian, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati, maka hatinya tidaklah akan selamat daripada perkara yang haram dan syubhat. Artinya orang yang berbuat salah, berbuat sesuatu yang mendatangkan dosa, yang melanggar aturan Allah, itu tidak terpikir ke sana, tidak ingat bahwa dia nanti suatu saat akan mati menghadap kepada Allah. Makanya segala sesuatunya, halal haramnya tidak pandang bulu. Fal muharramatu kismani. Adapun perkara yang haram itu ada dua. Ahaduhuma, salah satu, dua bagian itu, syai'un muharraman lidzatihi, syai'un muharramun lidzatihi, sesuatu yang diharamkan karena zatnya, karena bendanya. Kalmaitati, seperti bangke, ada kebo mati, tabrak mobil, nggak boleh itu dimakan, kecuali masih hidup, disembelih, karena matinya mati tertabrak atau jatuh kesolokan, kali, sungai, sayang-sayang, nggak boleh. Wadami, darah, apa itu kalau habis motong apa, marus ya? Oh iya, namanya marus, itu nggak boleh, itu darah namanya, haram. Ya, digumpelin kayak ati itu ya, iya, itu nggak boleh itu. Itu namanya darah, itu yang diharamkan. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Artinya berupa bentuk benda, ya, barang, zatnya, itu namanya bangkai. Fahada, maka perkara ini la yahillu, tidaklah halal, illa lisaddi baqa'i ruhihi, kecuali untuk menutupi atau mempertahankan kelanggengan ruhnya. Artinya makannya karena terpaksa. Lagi jalan di hutan, kehabisan bekal, apa yang harus dimakan untuk mempertahankan kehidupan? Nah, yang ada tikus doang, makan tikus. Hah? Iya, karena dalam keadaan terpaksa, darurat itu namanya. Itu yang namanya di dalam usul fikih ad-daruratu ubihul mahdurat. Keadaan darurat itu menjadikan sebab bolehnya makan yang diharamkan, yang dilarang. Ya, ada tikus doang, tikus sudah makan. Tapi jangan berlebihan, sesuai ukuran. Yang penting bisa bertahan hidup. Wasani, dan yang kedua, halalun fi nafsihi, halal pada dirinya sendiri. Kalma it-tahiri, seperti air yang suci.
Itu air yang suci itu halal. Wal aruzi dan beras, nasi itu halal. Lakinnahu tetapi mamlukun lil ghairi, air yang suci, beras atau padi atau nasi itu milik orang lain. Hah? Benda itu adalah milik orang lain. Fayahrumu alaika, maka itu haram kalau kita makan, kalau kita ambil. Kita pakai air orang, nggak pakai permisi, nggak minta, ambil aja udah. Itu nggak boleh, haram namanya. Sebab punya orang. Hatta yasira milkaka, sehingga menjadi milikmu benda-benda tersebut biwajhin jaizin, dengan cara yang diperbolehkan. Fi syar'i, menurut syara. Minta dibagi, nah itu udah halal namanya. Beli udah halal dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Wa syubhatu salasu darajatin, perkara yang syubhat itu ada 3 tingkatan. Ma tuyuqina tahrimuhu, sesuatu yang diyakinkan haramnya. Wa syukka fi hillihi, dan diragukan kehalalannya. Itu namanya udah subhat, yakin haram, ragu halalnya. Wa fi hadza hukmul haram, maka perkara ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, wa ma tuyuqina illuhu wa syukka fi tahrimihi, sesuatu yang diyakini halalnya tapi ragu-ragu di dalam keharamannya. Ini bagaimana? Wa hadhihi syubhah tarkuha minal wara'i. Syubhat ini jika ditinggalkan itu adalah menumbuhkan sifat wara', berhati-hati di dalam mengakan, memakai. Itu namanya sifat wara'. Hati-hati, jangan sampai terjebak ada perkara yang haram atau yang tidak jelas. Wa ma yahtamilu, nah yang ketiga, wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman, sesuatu yang mirip, yang memungkinkan itu menjadi halal, mungkin juga menjadi haram. Jadi di tengah-tengah nih adanya. Bagaimana ini? Payam bagi tarkuhu, maka sebaiknya sepatutnya ditinggalkan, jangan dikerjain. Mirip halal, mirip haram gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da'ma yuribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, yang kita ragu-ragukan, tinggalkan. Ila ma la yuribuka, kerjakan apa yang tidak diragukan, yang engkau tidak ragu-ragu, kerjain deh itu. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran, tumakninatun, akan membawa ketenangan. Ya. Kejujuran, kebenaran itu akan membawa ketenangan. Wal kadziba raibatun, sedangkan dusta itu, bohong itu adalah membuat keraguan. Rawahu Tirmidzi wa yaribuka bi fathil ya, yaribuka wa dhammiha, domahnya ya, boleh yaribuka, boleh yuribuka, terserah yang mana mau bacanya. Wa ma'na hadzal hadis, adapun arti hadis ini, utruk ma tasyukku fi hillihi, tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragukan di dalam kehalalannya. Jadi kalau ragu-ragu nih halal apa kagak ini, ya tinggalkan itu yang begitu. Wa'dil ila ma la tasyukku fi hillihi, dan pindahlah kepada sesuatu yang engkau tidak
ragukan kehalalannya. Kada yang demikian ini apa ada Syekh Hasan Al-Hamzawi memberikan faedah Syekh Hasan Al-Hamzawi. Wa makna riba ittiraful qalbi. Adapun arti riba ragu-ragu di sini apa ya? Ittirabul qalbi, goncangan hati gitu. Ya, itu namanya ittirabul qalbi atau gelisahnya hati, enggak tenang, goncang, ragu-ragu, halal apa haram gitu ya. Udah ya, sampai sini aja dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawabbil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.